Untuk mengawali pembahasan, kami akan menjelaskan definisi negosiasi menurut para ahli dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Robbins tahun 2003. Jadi, negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Yang kedua, menurut Jackman tahun 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Yang ketiga, menurut Maguire tahun 2004, negosiasi merupakan proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan yang melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Dan yang terakhir menurut Istijanto tahun 2007, negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan dua pihak serta memiliki sesuatu yang dibutuhkan dan setiap pihaknya mau saling bertukar dengan hal yang dimilikinya. Berdasarkan pengertian negosiasi menurut para ahli, dapat dianalisis bahwa negosiasi adalah suatu proses interaktif yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan berupa pendapat, pendirian, maksud atau tujuan yang berbeda, namun berupaya mencapai kesepakatan bersama dengan cara saling bertukar sesuatu hal yang dimiliki oleh masing-masing. Selain itu, negosiasi adalah suatu proses komunikasi di mana dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antara dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi juga merupakan sebuah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama atau win-win solution. Negosiasi juga menjadi salah satu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud atau tujuan. Jadi, kesimpulannya adalah negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak di mana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. Selain itu, negosiasi juga merupakan suatu klimaks dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama. Negosiasi dapat timbul dikarenakan adanya perebutan sumber daya, yaitu satu pihak menginginkan sesuatu yang dikuasai pihak lain, dan atau sebaliknya. Perbedaan persepsi, yaitu salah satu pihak ingin menyelaraskan pandangan yang tadinya berbeda terhadap suatu hal, yang mungkin berpotensi menimbulkan konflik atau menghalangi pencapaian tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis negosiasi. Menurut Afiansyah tahun 2017, secara umum, negosiasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, negosiasi kooperatif. Dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling percaya akan mendapatkan hal yang diinginkan karena dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua ada negosiasi distribusi. Negosiasi tipe ini melibatkan pembagian sehingga kedua belah pihak akan menginginkan bagian lebih besar dari hal yang sedang dinegosiasikan. Biasanya tipe negosiasi ini dilakukan untuk pertukaran. Sedangkan berdasarkan kemungkinan hasil yang diperoleh, negosiasi dibagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, collaboration win-win. Strategi win-win adalah negosiasi yang lebih menguntungkan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Negosiasi ini, pihak pertama akan menang dan pihak kedua akan menang. Dalam jenis negosiasi ini yang menguntungkan kedua pihak, sehingga banyak orang yang selalu bernegosiasi untuk mendapatkan keinginan kedua pihak. Kelebihan strategi negosiasi win-win adalah salah satu sisi sama-sama butuh, otomatis kedua belah pihak berupaya untuk
cepat menghasilkan masalah, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang. Contohnya, negosiasi win-win. Indonesia sebagai penghasil teh 5 besar di dunia dan Indonesia mengekspor tehnya kepada Jepang karena di Jepang terdapat rutai minum teh. Yang kedua, kompetitif atau win atau loss. Negosiasi dengan strategi win-loss, ini pihak pertama akan menang dan pihak kedua akan kalah. Negosiasi ini hanya membuat satu pihak saja yang menang dan pihak lain akan dirugikan. Strategi win merupakan pihak yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pihak win menghalalkan segala cara sehingga lawan tidak mendapatkan apa-apa. Contoh, negosiasi dengan strategi win-loss. Saat ini banyak perusahaan menggunakan sistem kontrak dengan pegawainya. Karena perusahaan tidak mau rugi untuk memenuhi tunjangan-tunjangan dan karyawan hanya diberi gaji pokok. Dalam hal ini, karyawan adalah pihak yang kalah dan perusahaan adalah pihak yang menang. Yang ketiga ada accommodating atau lose-win. Strategi lose-win ini adalah strategi jenis negosiasi di mana pihak pertama akan kalah lalu pihak kedua akan menang. Pada strategi ini kita berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu tugas kita itu hanya bisa untuk berakomodasi dari pihak win. Kita kalah namun masih memiliki sedikit kemenangan. Contoh dari strategi lose-win ini adalah reservation point atau price. Dari 5 tuntutan hanya dipenuhi 3. Lalu yang keempat ada strategi avoiding atau lose-lose. Strategi negosiasi jenis lose-lose ini adalah negosiasi di mana pihak pertama dan pihak kedua akan sama-sama kalah atau tidak mendapatkan keinginan masing-masing, sehingga negosiasi ini merugikan. Pihak yang sama-sama kalah dari kedua pihak ini sepakat untuk tidak sepakat. Strategi ini biasanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Contoh dari strategi lose-lose ini adalah Perang Irak dan Iran. Kedua belah pihak mengalami sebuah kekalahan dan kerugian yang amat besar. Maka mereka bersepakat untuk damai guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Menurut Jackman, tahun 2005 terdapat beberapa aspek negosiasi, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Negosiator harus mampu bersikap profesional dengan tetap fokus pada masalah yang sedang dibicarakan, bukan pada orang yang terlibat di dalamnya, dan harus mampu mengesampingkan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Kedua, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Setiap negosiator berangkat dari posisi yang berbeda. Menganggap lawan negosiasi sebagai seseorang yang harus dikalahkan adalah sikap yang kurang menguntungkan, karena dapat menjebak dalam kecurigaan yang dapat mengalihkan kepentingan awal bernegosiasi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Mampu mengumpulkan sebanyak mungkin pilihan agar tidak terjebak pada masalah atau solusi. Hal ini akan meningkatkan kualitas kesepakatan akhir dan memperbesar kemungkinan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Menyusun strategi negosiasi yang efektif sebelum negosiasi dimulai akan membantu mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Orang karismatik atau vokal terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi akan memberikan pengaruh yang tidak seimbang dalam mengambil keputusan, terlebih ketika seseorang memiliki keraguan. Demi mencapai hasil maksimal, sangatlah penting untuk mampu menggunakan kriteria yang objektif, seperti menganalisis keuntungan dan kerugian dari tawaran yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi negosiasi terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan negosiasi seseorang. Di antara adalah terampil, mempunyai motivasi, rasa percaya diri yang akan kemampuannya tinggi, kemampuan menyusun rencana, bertindak dengan penuh integritas, mampu berpikir jernih, pendengaran yang baik, berempati dan keterampilan berkomunikasi. Menurut Sepastika 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi yaitu 1. Kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Kehadiran ini merupakan bentuk kerjasama untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Lalu nomor 2, kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Pihak yang percaya bahwa mereka dapat bekerja sama biasanya mampu melakukan pemecahan masalah dengan kepercayaan dirinya. Lalu nomor 3, kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. Pemahaman terhadap masing-masing sudut pandang
akan menumbuhkan kepercayaan tersebut, karena saat bernegosiasi masing-masing pihak diharap mampu menerima sikap dan informasi secara akurat dan valid. Lalu nomor 4, motivasi dan komitmen untuk bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan negosiasi. Masing-masing pihak harus memiliki interest terhadap masalah yang dihadapi secara objektif dan menunjukkan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masing-masing. Lalu nomor 5, komunikasi yang akurat dan jelas merupakan komunikasi yang tidak menimbulkan ambiguitas. Lalu nomor 6, pemahaman akan dinamika negosiasi. Proses negosiasi bersifat dinamis dan fleksibel, sehingga masing-masing pihak diharapkan mampu menyesuaikan taktik dan strategi yang digunakan.